Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Mana gambar Antum Suara, Ustaz? Nggak kelihatan Ustaz? alhamdulillah. Udah kelihatan. Belum Ustaz. Masih loading ya. Oke. Assalamualaikum Gimana? Udah bisa? warahmatullahi. Udah Belum bisa, kelihatan Ustaz? Ustaz? Belum. Tes, 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 tes. Nah, suara Masa Antum nggak? kedengeran Ustaz? Tapi gambar nggak kelihatan. Gambar cuman loading aja punya Antum. Atau Antum coba masuk lagi Ustaz? Oke, boleh. Gimana nih berarti ini? Antum keluar dulu. Nanti masuk lagi ya. Baik, tolong. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang udah bisa. Masya Allah, Waalaikumsalam kelihatan, warahmatullahi kelihatan. wabarakatuh. Suara sekarang jelas ya? Nggak ada Jelas, jelas. feedback. Alhamdulillah. Kalau di Ana jelas Ustaz. Nggak tahu kalau rekaman nanti. Semoga enggak. Tes, tes. Ya. Baik. Mungkin teman-teman bisa Kalau itu ngasih feedback ya, ngasih komentar boleh. komentar suaranya mantul kayak kemarin nggak? Amin, amin, insya Allah. Oke. Kita mulai Ustaz? Ya. Baik, mungkin teman-teman yang belum tahu atau yang baru bergabung dengan kami, insya Allah sekarang kita akan membacakan hadis Bulughul Maram, hadis yang ketiga sampai hadis yang kelima dari Kitabul Buyu'. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua, yaitu Ustadzuna, Ustadz Nur Fajri Ramadan, hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah selama 20 menit ke depan kita akan sedikit mengulas tentang kitab Bulughul Maram, saling sharing, saling diskusi. Dan sebagaimana sebelumnya, insya Allah sesi pertama ini sedikit mengulas tentang faedah-faedah hadis yang sedikit bisa kami ulik dari sana. Baik, kita langsung bacakan di hadis yang pertama, Ustaz. Dari atau hadis nomor 3. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani laysa bainahuma bayyinah fal qawlu ma yaqulu rabbu sil'ah aw yatatarukan. Rawahul khamsah wa sahhahul hakim. Ini sebagaimana yang kemarin kita jelaskan atau kita sedikit singgung, Ibnu Hajar di sini enggak memperpanjang penyebutan siapa mukharrij atau yang mengeluarkan hadis tersebut. Jadi cukup menyingkatnya. Dari tujuh orang imam, yaitu Imam Ahmad dan juga Shahih Kutubus Sittah digabung jadi akhrajus sab'ah. Kalau misalnya 5, berarti kita mengurangi Bukhari dan Muslim. Jadi tinggal mengurangi Bukhari dan Muslim, berarti 4 kutub sunan sama 1 tambah Imam Ahmad. Siapa terus, itu 4 kutub sunan tuh? Siapa ashabnya? 4 kutub sunan ada yang Abu belum, Dawud. Ada yang belum. Okay. Masya Allah. Ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada An-Nasai dan ada Ibnu Majah. Ibnu Majah terakhir nih. Baik, itu saja khamsah. Terus berikutnya. Tapi kadang-kadang Al-Hafidh ini bilang akhrajal arba'atu wa Ahmad. Akhrajal Ahmad wal arba'ah. Berarti berarti mengecualikan nanti. Apakah nggak gini, akhrajal Ahmad wal arba'ah itu sama persis seperti akhrajal khamsah? Akhrajal Ahmad wal arba'ah atau akhrajal? Jadi kalau dari berapa kali Rawahu Ahmad wal arba'ah. Itu kalau dari polanya sama Ustaz, kalau dari polanya. Tapi wallah mungkin antum punya informasi lain. Belum. Oke, jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Itu yang pertama.
Kemudian yang Nah, kedua. ini ada sedikit faedah lain untuk hadis ini. Nah, yang kedua, di sana disebutkan Ibnu Hajar mengatakan wasahhahul hakim. Ini hakim mentashih hadis ini. Nah, pentasihan hadis Imam Al-Hakim, ulama ini bahkan Ibnu Hajar sendiri juga menggolongkan Al-Hakim ini sebagai mutasahil atau seorang yang permisif dalam mentashih hadis. Bahkan dikatakan Imam Az-Zahabi terlalu toleran. Terlalu toleran. Berarti lebih toleran dibandingkan ulama yang lainnya. Lebih toleran dibanding ulama lainnya dalam mentashih hadis. Bahkan dinilai oleh Az-Zahabi itu lebih mutasahil atau lebih tasahulnya dibandingkan Ibnu Hibban dalam As-Thiqatnya. Jadi dalam mentashih atau itu rawi lebih mutasahil dibandingkan Imam Ibnu Hibban itu sendiri. Nah, dibuktikan di hadis ini. Padahal terkenal ya ucapan para ulama la ibrata bi tausiq Ibnu Hibban wala bi ijma' Ibnu Munzir wala bi tawdi' Ibnu Jauzi. Itu. Nah. Ya, tapi masya ternyata Al-Hakim rahimahullah taala dinilai lebih tasahul dibandingkan Ibnu Hibban. Nah, dibuktikan di hadis ini Ustaz. Kalau dibanding misal Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dibanding Ibnu Khuzaimah bagaimana? Ini tiga ini sering muncul ya. Ini tiga sering muncul ya. Nah, Ibnu Khuzaimah. Nah, Sahih. Dan tiga ini dirangkai langsung oleh Al-Iraqi dalam Alfiyah. Tiga ini disebut berangkai. Oke, itu nahya hadisnya. Intinya Al-Hakim lebih mutasal daripada Ibnu Hibban dan Zaki. Daripada Ibnu. Nah, dibuktikan di hadis ini, Jadi tasahulnya gimana tuh? Tasahulnya Al-Hakim ini dibuktikan di hadis ini. Jadi ketika nggak ada ulama mentashih sebuah hadis, kadang Imam Al-Hakim itu mentashih hadisnya. Sendiri. Sendiri? Kenapa kok tiba-tiba Al-Hakim mengatakan ya sahih atau ulama lain nggak mengatakan hadis ini sahih? Karena dalam riwayat atau jalur hadis ini terdapat seorang perawi yang majhul hal. Jadi seorang perawi yang tidak meriwayatkan darinya kecuali ya ini mau dijelaskan. Jadi yang nggak meriwayatkan darinya kecuali gimana Ustaz? Oke, jadi dia ada perawi majhul hal. Itu siapa tuh perawinya? Namanya Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Al-Ash'ad. Jadi di atasnya Abdullah bin Mas'ud. Bin Qais Al-Ash'ad. Oke. Jadi di bawahnya Ibnu Mas'ud ada bapaknya Abdurrahman bin Qais. Ada bapaknya baru Nabi Abdurrahman bin Qais. Jadi di bawahnya Abdullah bin Mas'ud ada Qais bin Muhammad bin Al-Ash'ad. Nah, di bawahnya lagi ada Abdurrahman bin Qais bin Al-Ash'ad. Nah, itulah perawi yang dinilai sebagai majhulul hal. Anaknya dinilai sebagai mastur atau majhulul hal. Majhulul hal. Nah, ketika ada perawi yang majhulul hal ini, para ulama nggak berani untuk mentashih hadis tersebut. Jadi tawakuf. Sementara Al-Hakim ini langsung mentashih hadisnya. Ala kulli hal dengan banyaknya turuk ini, meskipun para ulama juga mentaklil atau mengatakan bahwasanya dalam turuk-turuk ini terdapat illah, baik mursal, munqati dan seterusnya, tapi ada turuk yang mausul yang kuat, yaitu yang turuknya yang Anda sebutkan tadi dari Abdurrahman bin Qais bin Al-Ash'ad ke bapaknya yaitu Qais bin Muhammad bin Al-Ash'ad. Nah, baru dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, oke, ini ada pertanyaan nih, majhul hal ini Masya Allah. Bagaimana? Ini ada yang bertanya nih. Silakan dijawab. Perlu Masya Allah. Ini kok kayaknya berarti nanti fikih harus ada jawaban saja. Silakan, Kiai, silakan. Majhul hal wa huwal mastur kan dalam nukhbah gitu. Dalam nukhbah majhulul hal wa huwal mastur. Nah, kan gitu. Nah, majhul hal nanti ada dua istilah, majhul hal sama majhul ain. Kalau majhul hal, perawi yang tidak ada meriwayatkan dari perawi tersebut kecuali seorang saja. Jadi nggak ada yang meriwayatkan dari perawi tersebut kecuali seorang saja, dan perawi tersebut yaitu yang dinilai majhul hal tadi, tidak ada yang menjarah, juga tidak ada yang mentakdil. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa perawi ini bermasalah atau perawi ini adil, nggak ada. Jadi ulama mendiamkannya, itu majhul hal. Sementara majhul ain berarti nggak ada perawi yang dimana nggak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 2 orang atau lebih, dan nggak ada ulama yang menjarah atau mentakdil. Itu majhul ain. Jadi ada 2 istilah. Nah, untuk majhul hal ini yang jadi muskilah di hadis ini. Baik, gimana Ustaz? Berarti lebih parah majhul ain apa majhul hal? Mungkin kira-kira gimana Ustaz? Netizen perlu penjelasan ini. Nah, mungkin jadi kuis saja Ustaz ya. Nanti kita kasih hadiah. Oke, boleh. Hadiahnya apa? Enggak, kuis aja dulu. Kuis tanpa hadiah. Mungkin ada kuis tanpa hadiah dulu. Mungkin teman-teman ada jawab. Nanti di akhir kita ulas.
Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Itu faedahnya. Ala kulli hal, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dengan beberapa turuknya. Yang turuk yang kuat tadi, yang dikuatkan, yang anak katakan tadi, Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Al-Ash'ath. Dan dari bapaknya baru dari Abdullah bin Mas'ud. Dan turuk ini katanya mausul, kuat. Jadi seperti itu. Untuk kita, yang faedah Bukohani geleng-geleng kalau lihat muhaddisin ngomong ini geleng-geleng. Oh, Ana geleng-geleng lihat antum kok bisa menguasai hadis sama fikihnya, Ustaz. Baik. Oke, lanjut ya. Adapun hadis kedua muttafaqun alaih. Oke. Ala kulli hal ini enggak ada muskilah insyaallah. Jadi baik, semuanya sepakat. Entar hadis kedua hadis. Tayyib. Okay. Jadi Ibnu Mas'ud di sini hadisnya adalah kalau ada dua orang saling berjual beli, berarti yang pertama penjual, yang kedua pembeli. Anggap saja saya beli dengan Kiai. Beli apa kira-kira? Jualan apa Kiai sekarang? Lagi jualan apa? Jualan kitab. Lagi jualan kitab. Saya mau beli Syarah Sunan Abi Daud Ibni Roslan. Jual nggak? Syarah Ibnu Roslan ala Abi Daud. Oh, ini teman-teman mungkin teman-teman ada yang bertanya apa saja sih syarah hadis ahkam tulisan Syafi'iyah. Ini diantara yang perlu dibaca adalah Syarah Ibnu Roslan ala Sunan Abi Daud. Karena Sunan Abi Daud ini buku di antara kutubus sita yang paling mirip dengan buku hadis ahkam. Artinya dia paling, bahkan sampai sebagian ulama usul mengatakan cukup sebenarnya orang punya Sunan Abi Daud aja bahkan kalau mau jadi mujtahid, sampai separah itu ya. Dan disarah oleh Ibnu Roslan yang kita semua tahu bagaimana kedudukan beliau dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau ini menariknya setelah Imam Nawawi. Setelah Imam An-Nawawi, jadi tentu pendapat-pendapat yang mu'tamad telah jelas bagi beliau. Oke. Saya beli kita syarah Ibnu Roslan 1 juta misalnya. Saya 1 juta. Tapi kita tengkar. Saya bilang, loh kemarin sepakat 1 juta. Kata Kiai, enggak 2 juta, enak aja 1 juta. Mana ada zaman sekarang. Nah, terus kita tengkar kita. Sementara saya nggak bawa bukti. Kiai juga nggak punya bukti. Oke? Maka gimana nih? Apa solusinya? Jawabannya dikatakan Nabi setelahnya hadis. Maka yang menang, yang lebih diunggulkan adalah ucapan Kiai sebagai Rabbus Sil'ah, pemilik barang. Maksudnya pemilik barang sebelum terjadi jual beli ini tentu, karena jual belinya belum sah betul-betul kan. Kemudian atau kalau nggak mau ya udah, maka ya tatarokani, maka saling berpisah. Udah. Artinya kalau saya bisa bawa bukti, maka saya lebih unggul. Kalau Kiai bisa bawa bukti, Kiai jelas ya, double. Tapi kalau nggak sama-sama bawa bukti, maka tentu omongan Kiai lebih didengar. Berarti harga emang 2 juta, karena kenapa? Karena Kiai diunggulkan dari sisi barangnya di tangan Kiai. Berarti kalau antum punya buktinya seperti kwitansi penjualan, berarti antum menang, Ustaz? Ini berarti menang. Kalau nggak punya, Kiai punya bukti double 2-0. Masya Allah. Tapi kalau Kiai nggak punya bukti juga, tapi unggul sebagai penjual, maka 1-0. Tetap Kiai yang menang. Artinya apa? Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kalau dua-duanya punya bukti, kalau dua-duanya punya bukti, dilihat mana yang lebih kuat. Kalau sama kuat, maka tetap yang menang Kiai 2-1. Skornya 2-1. Karena Kiai punya bukti dan pegang barang sebagai penjual. Barakallahu fikum, Ustaz. Dalam hal ini, maka berarti saya harus nurutin. Kalau saya mau tetap beli barang ini, saya harus nurutin omongan Kiai, yaitu harganya berapa? 2 juta. Harganya 2 juta. Saya harus bayar 2 juta. Kalau nggak mau, ya tatarokan. Kalau nggak mau ya udah, saling berpisah, saling meninggalkan. Udah nggak usah saya ngedumel di belakang. Dasar itu saya bikin testimoni jelek, menjual katanya 1 juta, nggak boleh. Saling meninggalkan saja. Wallahul bishawab. Silakan lanjut hadis berikutnya. Masya Allah. Hadis berikutnya ini nama sahabatnya mirip. Jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud, nah sekarang An Abi Mas'ud. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Abi Mas'ud ini namanya Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Jadi teman-teman nanti perhatian, ada Abi Mas'ud, ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi perlu dibedakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin muttafaqun alaih. Untuk status hadisnya ngerasa enggak ada masalah. Cuman bentuk-bentuk pola hadis seperti ini, misalnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalbi, ini jenis hadis yang sifatnya fi'li. Jadi pekerjaan Rasulullah, pengakuan Rasulullah atau takdir Rasulullah melarang ini, nah, nggak langsung ucapan, tapi tetap diangkat statusnya sebagai marfu.
Kurang lebih demikian, Ustaz. Faedah hadisnya sedikit ya lain, Ustaz. Oke, adapun faedah hadisnya, maka naha, hukum asalnya ini larangan, berimplikasi apa, Kiai? Berimplikasi berarti pengharaman. Masya Allah. Nah, kemudian ulama Syafi'iyah menyatakan tidak ada sorif, tidak ada hal yang kemudian menggeser, memperingan larangan ini dari pengharaman menjadi misalnya pemakruhan. Maka menurut mazhab Syafi'i, 3 hal yang disebutkan ini hukumnya haram. Yang pertama, samanul kalbi, yaitu harga hasil menjual, mohon maaf, anjing. Menurut mazhab Syafi'i haram. Bahkan sekalipun anjingnya yang diizinkan untuk dipelihara. Misal, apa anjing yang dipersilakan untuk dipelihara? Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, yaitu misalnya anjing menjaga ladang. Jadi tetap, meskipun anjing untuk menjaga ladang, nggak boleh kemudian dilakukan jual beli anjing menjaga ladang. Kalau mau, maka diberi hadiah saja. Tidak boleh ada jual beli di sana. Berdasarkan keumuman hadis ini. Jelas ya. Kemudian mahrul baghi. Maharnya, mohon maaf, al-baghi, mohon maaf, wanita, kita sebut saja pelacur, nggak masalah ya. Mohon maaf sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita, lindungi para wanita-wanita kaum muslimin, wanita-wanita bangsa Indonesia, dan agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kemungkaran dan juga bersihkan kemungkaran dari bumi Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Tapi dia kalau gimana nih, hukum transaksinya haram dari asalnya, jelas perbuatannya haram, maka uangnya pun haram. Nggak boleh. Oh, ini saya hasil keringat sendiri, nggak bisa. Tetap haram. Dan Rasul di sini sebut mahar, ini kiasan, ya, karena seolah-olah itu apa? Seolah-olah seperti pernikahan, tapi uang yang diperoleh dia, tapi enggak seperti mahar, tapi padahal bukan. Dan ini kiasan yang maknanya sindiran. Kiasan yang maknanya sindiran. Kok kamu mampu bayar dia? Mohon maaf, akramakumullah, semoga Allah muliakan wanita-wanita kaum muslimin, tapi nggak mampu nikahin dia. Daripada uang ini dipakai untuk transaksi haram, ya, datang kepada apa? Kepada walinya, kemudian jadikan itu mahar. Tapi hukumnya haram, alhamdulillah. Kemudian hulwanul kahin, hulwan, upah yang diperoleh oleh kahin, oleh tukang ramal, disebut hulwan karena dia manis. Seolah-olah dia hasil bohongin, jadi uangnya manis, tapi ini juga haram. Pada akhirnya, kesimpulan dari hadisnya adalah setiap profesi yang haram, maka gaji yang diperoleh juga haram, dan setiap jual beli terhadap barang yang haram, maka juga uang yang diperoleh hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Kiai. Barangkali sudah 20 menit mungkin ya. Atau kurang 2 menit, Ustaz. Kurang 2 menit. Mungkin jawab pertanyaan dari teman-teman, Ustaz. Baik. Ada nggak nih? Bagaimana? Ada, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Tadi kalau kita beli anjing penjaga ladang dari penjual hewan tersebut. Jadi kita beli anjing untuk penjaga ladang dari penjual hewan tersebut. Nggak boleh jual beli anjing. Mohon maaf, tidak boleh jual beli anjing. Bahkan untuk anjing yang ditolerir dijaga. Betul, tidak boleh. Dan ini bagian dari saddud zariah, karena kalau dibolehkan jual beli anjing, misalnya akan ada orang yang miara anjing untuk apa? Untuk jaga ladang, alasan. Untuk jualan. Enggak. Untuk akan jualan. Ada orang yang Masya Allah. Untuk jualan. Dan akan dikembangbiarkan. Oh iya, betul tidak? Nanti dia akan, ya tentu namanya jualan. Ya, dan Islam nggak mau begitu, biarkan saja dia ambil dari alam, anjing-anjing liar dia jinakkan, atau ada yang menghadiahkan, atau dia nemu anjing tersesat kemudian dia rawat, dia jadikan anjing ladang, seperti itu. Prosesnya dibuat alami saja. Saddud dzari'ah yang seperti tadi, dan agar orang termotivasi untuk saling memberi hadiah. Dalam Islam ada hal-hal yang tidak boleh dijual, tapi dianjurkan untuk saling menghadiahkan dengan barang-barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syarah Bulughul Maram yang paling kontemporer, Ustaz, apa tuh, Ustaz? Yang direkomendasikan. Kalau yang bukan mazhab Syafi'i, maka tentu saja tulisan Syekh Qasim, Syekh Masya Allah. Allah bin Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Amin. Tetapi mazhab beliau Hanbali. Adapun yang mazhab Syafi'i, maka belakangan ini ada yang mau mencetak insyaallah Darut Taqwa, Damasus sudah mencetak. Nanti silakan dibeli saja di toko-toko buku terdekat yang bisa dijangkau di internet. Nanti ada, tapi belum nyampe di Indonesia barangnya. Masih sangat baru.
Kalau karya Kiai Muhajir Bagas, Ustaz? Itu juga. Cuma kan beliau nanya seolah-olah yang kontemporer, tapi beliau bolehlah kita golongan kontemporer, ya kontemporer juga. Bagaimanapun itu ditulis tahun 2000-an. Syekh Muhajir Amsari dari Bekasi, kota tempat saya tumbuh dan besar. Dan itu beliau Syekh Syekhina, guru dari Kiai Haji Abdul Ghani. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, Tua MUI DKI Jakarta. Ini bagus sekali. Itu bagus, cuma beliau tidak iltizam madzhab Syafi'i. Tapi tentu karena beliau madzhabnya Syafi'i, maka nampak sekali pengaruh madzhab Syafi'i di sana. Jadi barangkali sampai sini, karena nanti akan banyak pertanyaan yang melebar. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, ada keliruan Kiai Fakih. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya, Ustaz. Amin. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita tadi sudah mendengar kajian bersama dari Ustaz Nur Fajri Ramadan. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita dapat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ana, dosa antum semuanya, dan dosa kaum muslimin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, Kiai. Nah, tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam.